Saya yakin semuanya di sini adalah keluarga yang pintar, karena kalau nggak pintar nggak mungkin mau datang ke tempat ini, ke webinar ini. Gitu. Baik, bisa next. Ya, mohon maaf jika ada latar belakang suara, karena di sekitar saya ada pekerjaan konstruksi bangunan. Ya, jadi mungkin saya punya latar belakang yang suaranya nggak enak ya. Dan mungkin tadi ada suara anak saya. Ya, mohon maklum kalau ada latar belakang suara. Baik, ini akan saya angkat bagaimana mengatur pengeluaran keluarga. Ya. Yang pertama, lalu yang kedua, bagaimana mengatasi defisit cash flow, alias lebih besar pasak daripada tiang. Kayaknya familiar ya dengan ungkapan ini ya. Dan juga yang ketiga, bagaimana mengatur uang besar, alias rezeki nomplok atau durian runtuh. Ya. Padahal kalau ketiban durian kan sakit ya. Tapi kalau ini duriannya enak katanya. Nah, lanjut, next. Nah, mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu apa sih definisinya? Nah, karena tadi saya sudah disebutkan, saya mempunyai saya seorang certified financial planner yang menerbitkan sertifikat itu adalah Financial Planning Standard Board. Jadi ini suatu lembaga yang menyelenggarakan ujian untuk menjadi perencana keuangan, dan ini sifatnya internasional. Ya. Mau kemana, negara mana aja pasti ada FPS. Ya. Termasuk pusatnya di Paman Sam ya, di Amerika. Nah, mereka memberikan definisi demikian, dan ini diadopsi oleh pemerintah, ya, pemerintah Indonesia masuk ke dalam definisinya. Perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Ini kalau kami dulu di CFP itu harus hafal mati gitu ya, bukan hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala lupa, jadi hafal mati. Kalau dikagetin latahnya keluarnya seperti ini. Jadi perencanaan keuangan itu dimulai dari kapan berdasarkan definisi? Ya berdasarkan dia punya tujuan hidup atau tidak. Jadi kalau nggak ada tujuan hidup, yang apa yang mau direncanakan? Nggak ada tujuan, tidak ada orientasi. Nah, itu yang pertama, punya tujuan hidup. Lalu yang kedua, ngerti yang namanya manajemen keuangan. Nah, ini nih, manajemen keuangan. Waduh, ini kan buat mereka yang latar belakang pendidikannya ekonomi, akuntansi. Nah, saya latar belakangnya teknik, latar belakangnya sastra, latar belakangnya kedokteran. Bagaimana? Nggak pernah diajarin seperti ini. Nah, ini yang menjadi bolongnya ya kurikulum pendidikan di Indonesia. Karena kalau saya lihat di negara maju, merencanakan keuangan itu sudah diajarkan sejak SD, ya, masuk kurikulum. Nah, jadi karena sebenarnya saya sudah belajar manajemen keuangan sudah lama ya. Tadi disebutkan dari tahun 99 saya ambil S1 di UPH. Cuman jujur aja, manajemen keuangan itu bunyi kepada saya sejak saya ngambil Certified Financial Planner sejak tahun 2015. Nah, itu ilmu yang saya pelajari selama ini ternyata bisa diterapkan kepada individu. Ya. Selama ini saya terapkan untuk perusahaan, ternyata untuk individu juga bisa, dan itu tapi punya perbedaan sedikit. Nah, jadi manajemen keuangan, tugasnya saya adalah bagaimana menerjemahkan manajemen keuangan supaya bisa dipahami oleh mereka yang latar belakang pendidikan bukan keuangan, bukan ekonomi, bukan manajemen. Nah, ini yang tugasnya saya sebagai certified financial planner, juga sebagai dosen. Dan ternyata saya sudah lakukan ini sejak tahun 2015, memberikan banyak seminar kepada siapapun, tidak terbatas kepada yang latar belakangnya manajemen keuangan atau ekonomi atau akuntansi. Jadi mudah-mudahan ini bisa nanti dipahami, gitu ya. Jadi ilmu yang saya pelajari selama kurang lebih 6 tahun gitu, saya harus masak sedemikian rupa supaya bisa diterima oleh mereka yang bukan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Nah, ini ada ungkapan seorang bijak, saya yakin tidak semua tahu ini. Itu untuk segala sesuatu ada masanya. Benar nggak? Ya. Next. Maksud saya masanya adalah ada masa kelimpahan, ada masa kekurangan. Hidup itu nggak selalu kelimpahan, hidup itu nggak selalu kekurangan. Jadi ada masanya. Begitu. Nah, next lagi. Kira-kira seperti ini gambaran dari perjalanan hidup
manusia begitu ya. Ini saya dapat waktu saya ngambil Certified Financial Planner. Jadi hidup manusia itu kalau mau dilihat sejak lahir sampai rest in peace begitu. Semuanya butuh uang begitu kan. Semuanya butuh money gitu. Money itu uang. Nah, ini asumsinya adalah orang mulai bekerja ketika lulus kuliah S1. Anggap saja umur 23 tahun. Jadi ini asumsi. Lalu ada usia pensiun di usia 55. Jadi kalau dia masuk ke kantor, pekerjaan, ada aturan pensiun itu usia 55 harus dipensiunkan. Jadi lalu ada asumsi lagi usia harapan hidup. Nah, ini saya dapat dari Badan Statistik Nasional ya, BPS. Rata-rata harapan hidup orang Indonesia itu 73 sampai 75 katanya. Oke lah, saya ambil batas atasnya 75. Jadi kalau yang hidupnya sudah umurnya lebih dari 75 tahun, wah itu berarti di atas rata-rata. Nah, berdasarkan asumsi tersebut saya buat gitu ya. Oke, jadi kapan sih seseorang itu benar-benar mulai menghasilkan uang? Ya, berpenghasilan. Ya, ketika sudah mulai bekerja, berarti anggap saja lulus kuliah S1 di umur 23. Lalu kapan dia pensiun? Usia 55. Berarti dari 23 sampai 55 itu adalah usia produktif. Saya bilang productive age money production. Jadi usia itu adalah usia produktif di mana dia menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Tetapi perlu diperhatikan ada dua masa yang harus dia perhatikan. Pertama, kalau dia nanti punya keluarga, dia punya anak, maka dia harus membiayai hidup dari anaknya tersebut ya. Sampai anaknya itu mandiri ya. Jadi dari usia 0 sampai 22 tahun itu menjadi tanggungan dari orang tua gitu. Dan untuk dirinya dia sendiri karena nanti dia akan menghadapi usia pensiun di usia 55 sampai 75. Jadi ada masa produktif, tapi masa produktif ini perlu dikelola dengan baik untuk membiayai masa tidak produktif, yaitu anaknya, sampai nanti mandiri, sama dianya nanti ketika dia pensiun. Gitu. Jadi tujuan hidup itu orientasinya jangan jangka pendek, hanya sekedar ya penting saya setiap hari ada dapurnya ngebul gitu ya. Tapi tidak loh. Ternyata kita harus perhatikan ada dua masa yang penting itu untuk anak supaya nanti jadi mandiri sama nanti ketika pensiun. Bagaimana mempersiapkan kedua hal ini secara bersamaan? Nah itu yang menjadi kekhawatiran tersendiri atau perhatian tersendiri. Nggak semua orang bisa. Nah jadi yang datang di sini mau belajar dan makanya saya bilang adalah keluarga pintar. Next. Nah ini saya bilang ini membiayai. Next lagi. Next lagi. Ya. Oke. Nah, jadi pelajaran 1 ya. Jadi ini kira-kira ada 11 pelajaran yang harus dibungkus karet 2 ya, bawa pulang nanti. Jadi saya udah tulis. Pelajaran 1, persiapkan diri hadapi masa kekurangan dan masa kelimpahan. Itu pelajaran pertama. Bungkus. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun kekayaan. Ya, jadi ngomong kekayaan bukan hal yang tabu ya, bukan hal yang tabu. Karena ini sesuatu yang menjadi perhatian ya, harus dikelola dengan baik. Tuhan kasih kita rezeki, harus kita kelola. Nah, cara kelolanya seperti ini. Perjalanan kekayaan. Kekayaan dimulai dari mana? Dari menciptakan kekayaan. Oke, next. Wealth creation. Nah, ciptakan dulu kekayaan. Setelah kekayaan diciptakan, lalu diapakan? Diakumulasi. Wealth accumulation. Next. Nah, coba kalau diperhatikan, nah ini yang ngerti matematika ya. Grafiknya itu saya bikin kayak seperti lambang Nike ya. Wow, gitu. Ini menunjukkan pertumbuhannya eksponensial. Eksponensial. Jadi kekayaan setelah diciptakan harus ditumbuhkan secara eksponensial. Makanya gambarnya ngelengkung begitu. Gambarnya ngelengkung. Dari tahun ke tahun harus makin banyak tambahan. Gitu, itu eksponensial. Bisa nggak? Bisa banget. Karena apa?
Karena asumsinya orang itu kan kalau bekerja penghasilannya kan nggak segitu-segitu terus, pasti akan naik. Akan naik berarti apa? Kekayaannya juga harusnya sedang makin naik gitu logikanya. Nah, jadi ketika masa produktif ini harus dilakukan, create wealth, accumulate wealth. Accumulate itu menimbun ya. Ini enak banget kalau kata menimbun ya, melipat gandakan. Nah, kayak lebih enak kata melipat gandakan. Nah, setelah diakumulate kenapa? Nah, kita nanti seseorang itu ketika pensiun masuk ke dalam masa tidak produktif. Nah, ketika tidak produktif, dia apa? Next, dia akan mengkonsumsi. Syukur-syukur nggak semuanya dihabisin. Syukur-syukur dia masih bisa punya sesuatu untuk dia transfer ke anaknya. Nah, ini yang sering dilupakan gitu. Anaknya nanti tidak ditinggalkan hasil kekayaan yang dikumpulkan oleh orang tuanya. Saya pernah dengar orang tua mengatakan begini, ya anak nanti terserah dong, usaha sendiri. Saya jadi susah. Tapi coba lihat anak-anaknya konglomerat kayak Lim Suyong, waduh, kayak Hartono Family, wah, mereka mikirnya nggak kayak gitu. Mikirnya gimana? Saya jadi kaya, lalu saya estafetkan ke anak saya. Enak banget punya orang tua kayak begitu, ya nggak? Ya, kalau orang tuanya mikirnya, anak suruh usaha sendiri. Dan kita tahu, anak zaman sekarang itu susah banget. Ya, lebih susah dibandingkan orang tuanya. Ya nggak? Lebih susah. Orang tua saya dulu beli rumah relatif lebih mudah dibandingkan saya. Ya, dulu orang tua saya kalau beli rumah, wah itu terjangkau. Kreditnya juga berlimpah. Sekarang susah. Gitu ya. Jadi kalau beberapa teman saya itu orang tuanya mewariskan rumah, asik banget gitu, asik banget ya. Itu yang, nah itu kenapa enggak orang tua apa nih pasangan-pasangan muda berpikiran seperti itu? Saya berpikiran seperti itu. Saya sudah siapkan untuk anak saya. Jadi nanti kalau anak saya ini ya sudah ada tempat gitu. Jadi pikirannya jadi begitu. Karena saya berpikirnya sampai ke wealth ke wealth distribution. Jadi kalau di next ini, ya ini wealth distribution. Jadi itu bicara warisan. Ya. Tetapi perlu diperhatikan, dalam membangun kekayaan itu tidak mulus. Ada yang namanya resiko. Makanya itu ada tanda panah ke bawah, resiko, 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 resiko. Apa tuh resiko? Oke, next. Resiko yang saya maksud itu, belum kita baca resiko, jadi di pelajaran kedua. Nah, sibuk cari uang, oke, nggak apa-apa. Tapi sibuk juga bangun kekayaan dong. Kekayaan juga perlu dibangun. Lanjut ke berikutnya. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat karena selesai ada 200 slide ini. Canda ya, cuman nggak, jangan takut, waduh nanti. Tapi sampai sejauh ini kepalanya sudah mulai berasap belum? Kalau belum berarti Bapak belum mikir nih. Bapak Ibu belum mikir. Nggak apa-apa, saya akan teruskan. Mudah-mudahan nanti kepalanya, kalau saya lihat kepalanya sudah mulai berasap berarti sudah mulai berpikir ya. Mudah-mudahan sarapannya banyak ya, kalorinya cukup tinggi karena ini kita bicara keuangan loh. Kalau di kelas saya tuh ruangannya langsung hangat ya, ketika ngomongin keuangan. Itu menunjukkan keberhasilan saya ya, karena membuat saya berpikir. Baik, lanjut. Nah, ini resikonya. Pertama, sakit. Sakit itu ya sakit bicara masuk rumah sakit gitu ya. Itu kan ada biaya nggak? Ada biaya. Ketika masuk rumah sakit dirawat inap bisa cari duit nggak? Nggak bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kecelakaan yang mengakibatkan disabilitas. Ya, disabilitas berarti apa? Kemampuan untuk menghasilkan uangnya berkurang. Sebagai contoh, saya pakai contoh yang ekstrim deh, pemain sepak bola cedera, bisa jadi duit nggak? Nggak bisa. Ya, pemain sepak bola, saya pengagum klub Liverpool, ya ada pemain muda Harvey Elliott, wah itu ditebas kemarin di sliding tackle, apa dia kakinya keplecok begitu ya. Sekarang dia sedang pemulihan, nggak ada duit, bisa menghasilkan duit ya, ada asuransinya gitu, sehingga dia naik. Kalau kita sekarang apa? Bagian tubuh mana yang sangat dipentingkan untuk menghasilkan uang begitu ya? Nah, coba terjadi apa-apa, kemampuan menghasilkan uangnya berkurang. Itu resiko. Lalu tua, sorry banget ini. Tua tuh maksudnya begini. Kalau udah tua nggak bisa apa-apa dan disuruh pensiun biasanya. Itu dia.
Kalau tua masih bisa menghasilkan, pasti bisa bekerja, menghasilkan uang, ya nggak apa-apa. Tapi disuruh pensiun, disuruh gitu. Nggak ada yang mau terima. Saya usia 60 nih, masih bisa kerja. Pak, kebijakan 55 udah pensiun. Gimana coba? Ya kan? Nah, itu resiko juga. Ya. Lalu kemalangan. Nah, kemalangan ini ada orang saudaranya atau sanak keluarganya meninggal. Meninggal nggak pernah bilang-bilang begitu. Nah, ini kalau terjadi, waduh, ini bagaimana nih kebutuhan untuk memenuhi ini? Ada seorang teman saya, orang tuanya meninggal, lalu mewariskan rumah yang nilainya M. Seneng nggak? Seneng, tapi bayar pajaknya nggak seneng. Nah, itu dia. Itu kan juga perlu diperhatikan, mewariskan aset fisik itu ada konsekuensinya, pajak, yaitu pajak. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Lalu yang kedua, meninggal di usia produktif, karena apa? Ini akan yang menjadi tanggungannya ini nanti bagaimana kehidupannya, siapa yang bayarin. Nah, ini yang terakhir, ini yang dialami banyak ya di masa pandemi, kehilangan pekerjaan. Nah, itu juga resiko, kehilangan pekerjaan. Itu bagaimana kita menghadapi. Baik, next. Nah, jadi pelajaran ketiga, jangan abai. Nah, resiko-resiko kehidupan. Mungkin budaya, saya bisa katakan budaya, karena saya sering dengar ini. Udahlah, nggak usah dipikirin lah gitu. Kalau dipikirin makin stres gitu. Ya nggak dipikirin malah jadi makin stres gitu. Karena kalau udah kejadian jadi stres. Ya, justru harus diantisipasi supaya nanti kalau kejadian nggak stres. Gitu. Nah, ini budaya seperti ini yang saya sering temuin gitu ya. Saya termasuk yang kemakan budaya itu. Gitu. Jadinya ketika itu terjadi stres saya. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mengantisipasi risiko kehidupan? Nah, ini ada triknya. Yang pertama, transfer ke pihak lain. Ada namanya perusahaan asuransi. Makanya ada produk asuransi. Lalu tanggung sendiri. Ya, berarti kita siapin self insurance namanya. Mungkin istilah kerennya dana darurat. Tidak setiap risiko tersebut ada yang mau ditanggung oleh orang lain. Kira-kira mana yang nggak mau ditanggung oleh orang lain? Satu, tua, itu nggak ada yang mau nanggung. Ya paling nanti anaknya nanggung gitu kan. Ya. Lalu apa yang nggak mau ditanggung oleh orang lain? Kehilangan pekerjaan, emang ada yang mau nanggung? Saya kehilangan pekerjaan nih, saya mau klaim asuransi, nggak ada gitu. Jadi dua resiko tersebut harus kita antisipasi. Makanya nanti ada istilah dana darurat, ya, emergency fund bahasa Inggris. Lanjut. Nah, jadi itu ya, jadi jangan abai resiko. Berikutnya, nah dalam merencanakan keuangan ada 3 elemen yang perlu kita perhatikan. Pertama, kebutuhan dulu. Oke, kebutuhan. Terus setelah kita tahu kebutuhannya, waktu, kapan butuhnya. Oke. Terus realita. Ya realitanya apa? Jadi jangan kadang-kadang kita punya kebutuhan, aduh saya pengen punya rumah di Beautiful Hut Pondok Indah misalnya. Wah, saya pengen punya rumah di Pondok Indah. Oke. Oh, oke. Berapa sekarang? Waduh. Kapan? Wah, dalam 5 tahun. Realitanya, nah kira-kira punya nggak uang untuk ditabung beli rumah di Pondok Indah? Ya, atau di Menteng gitu ya. Atau mau beli apartemen di Pakubuwono Residence. Jadi balik lagi ke realitanya. Nah, karena kebutuhannya boleh tinggi, waktunya boleh pendek, tapi realitanya nyampe nggak gitu. Ya, jadi realita ini perlu kita perhatikan. Lanjut. Next. Nah, kebutuhan itu macam-macam. Next, ini berpoin. Pertama, rumah tangga, ini jangka pendek. Dapur ngebul, orang bilang. Kebutuhan pribadi, ini juga perlu dianggarkan. Kebutuhan pribadi. Karena meskipun sudah berumah tangga, ya tetap beli sabun sendiri, ya kan, beli yang bapak-bapak, ya kan ada biaya cukur rambut, yang ibu-ibu ke salon, itu kan pengeluaran pribadi. Ya. Lalu cicilan hutang. Cicilan hutang itu kebutuhan jangka pendek, setiap bulan harus dilayani begitu ya. Lanjut. Nah ini untuk jangka panjang, untuk pensiun, hari tua. Lanjut, next.
uang muka KPR. Nah, mungkin ini cocok buat pasangan muda ya yang masih mempersiapkan untuk beli rumah gitu ya. Nah, perlu siapkan paling tidak DP-nya. Ya, lalu berikutnya dana pendidikan anak. Ini khususnya dana pendidikan anak untuk kuliah. Ya, untuk kuliah karena itu paling mahal. Tapi enggak juga ya. Saya lihat kok biaya SPP SD, SMP, SMA sama dengan uang kuliah begitu. Jadi saya juga bingung. Kalau di negara maju enggak. Kalau di negara maju uang kuliah itu mahal sekali. Makanya di sana suka ada student loan ya, sehingga mereka yang lulus sekolah S1 tuh biasanya ngejar pekerjaan untuk bayar utang. Jadi kalau mereka nggak sanggup bayar student loan, ya mereka nggak kerja. Nggak kuliah gitu, nggak kuliah S1. Nah ini untuk kebutuhan dana darurat. Nah ini ada kebutuhan darurat. Tadi seperti saya bilang, hal-hal yang di luar anggaran. Ya, misalkannya anaknya tendang bola kena kaca tetangga, ya ganti gitu ya. Mobil disenggol, ya ganti gitu kan. Lalu ada laptop tiba-tiba kesenggol jatuh, ganti ya kan. Handphone LCD-nya keduduk gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah, hal-hal seperti itu pengeluaran besar kan. Lalu berikutnya next, kebutuhan karena kemalangan ya, ada sanak saudara yang mengalami kemalangan. Terus ke next. Nah, jadi dari semua itu untuk waktu perencanaan keuangan itu ada yang jangka pendek, ada di bawah 1 tahun, ada yang jangka panjang di atas 1 tahun, ada yang darurat itu nggak ada pendek panjangnya. Sekarang butuhnya, nah itu darurat. Jadi kalau itu kejadian, sekarang juga saya butuh uang, itu darurat. Nah kapan datangnya? Nggak ada yang tahu. Ya kalau ada yang tahu ya udah, jadi tahu darurat itu kapan datangnya. Ya syukur-syukur nggak datang gitu. Tapi kalau datang bagaimana? Seperti yang pandemi ini, siapa yang mau memperkirakan PSBB transisi terus tiba-tiba jadi PPKM darurat lagi. Ntar level 3 mau didaruratin lagi. Ini kayaknya ada kecenderungan mau didaruratin lagi nih gitu ya. Ada kecenderungan begitu. Mudah-mudahan tidak gitu. Lanjut. Nah, jadi pelajaran keempat. Siapkan uang sesuai dengan kebutuhan jangka waktu kebutuhannya. Jangka panjang, jangka pendek, dan darurat. Disiapin ketiganya. Jadi jangan pendek aja, tapi panjang juga, darurat juga. Next, itu pelajaran keempat. Udah 4 nih pelajarannya. Udah mulai ngebul belum? Kalau gitu saya minta tanggapan masih hidup atau tidak nih. Tolong kasih jempol atau apa, menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih bertahan. Kami bertahan Pak, lagi nyari Masih air. bertahan ya. Lagi Tolong nyari tunjukkan air. jempol atau apa gitu ya, menunjukkan bahwa sudah saya melihat nih. Ini jangan-jangan sudah nyerah semua, udah diam-diam lift nih, jangan-jangan enggak ya. Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan hati dan jempol, menunjukkan masih bertahan. Oke. Baik, kalau gitu saya makin semangat melanjutkan. Kadang-kadang saya asik sendiri ya, yang mendengarkan, waduh ini udah cukup, udah 4 pelajaran aja, ini masih ada 11 loh. Baik, lanjut ya. Nah, realita, balik ke realita. Realitanya adalah tanyakan kepada diri sendiri, berapakah pendapatan saya saat ini tiap bulan? Oke, setiap bulan sekian. Terus ada nggak yang namanya pendapatan tahunan? Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang suka kasih bonus tahunan, yang suka paling nggak apa sih, THR lah gitu ya. THR itu kan pendapatan tahunan yang hampir pasti. Ya, saya bilang hampir karena terakhir THR itu bisa dibayar setengah dulu karena pandemi. Jadi itu pendapatan tahunan yang hampir pasti. Lalu yang ketiga, punya tabungan. Lalu punya investasi nggak? Nah, itu tanyakan kepada diri kita. Itu untuk menunjukkan kondisi keuangan saya itu seberapa oke gitu. Ya, lanjut next. Jadi pelajaran kelima, kenali kondisi keuangan Anda. Kenali. Memang sih saya suka dibilang gini. Ini bedanya orang kaya sama orang susah. Kalau orang kaya itu kalau ditanya, Anda punya tabungan berapa ya? Nggak tahu. Nah, itu berarti kaya banget katanya. Ya. Kalau yang ditanya, kamu tabungannya berapa?
sekian. Berarti dia masih ngitungin. Kalau masih ngitungin itu katanya orang susah. Saya nggak setuju dengan itu ya. Gitu. Kadang-kadang kalau ditanya kamu tabungannya berapa, nggak tahu karena memang nggak ada tabungan yang gitu. Ya, jadi jangan ikuti budaya seperti itu ya. Justru orang kaya pun tahu loh tabungannya berapa, tahu dia, ya kan. Cuma dia nggak mau kasih tahu orang aja gitu. Makanya kalau ditanya berapa tabungan Anda, saya nggak mau kasih tahu kan. Kalau dikasih tahu nanti kamu minta duit ke saya. Gitu. Ya, jadi orang kaya itu nggak mungkin ditanya. Kalau ditanya dia bilang selalu nggak ada duit, selalu nggak ada duit. Itu memang ciri khas. Gini-gini saya pernah nanya ke orang kaya, Pak duitnya berapa Pak? Oh, susah ya, wah pasti gitu. Saya lihat di Instagramnya udah jalan-jalan luar negeri aja, gitu kan. Ya jadi gitulah yang namanya orang kaya. Oke, lalu next. Nah ini diulang lagi ya. Jadi perencanaan keuangan lagi-lagi tujuan hidup dan perlu manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Next. Nah lalu bagaimana membangun kekayaan? Sudah siap? Ya, pengen tahu banget atau pengen tahu aja nih? Aduh. Pengen tahu banget, mungkin bisa diketik. Tahu banget, Pak. Terima kasih, Bu Enda. Mungkin bisa diketik di Pak. kolom chat ya. Mau tahu banget atau mau tahu aja ya? Saya pengen tahu. Oke, ini kayaknya tahu banget. Oke. Ya, tahu banget dong. Oke, ini biasanya kalau yang ngomong banget ini milenial sih. Oke. Baik, terima kasih untuk responnya. Ya, ini penting sekali karena ini webinar ya, jadi saya nggak bisa lihat respon orang. Kalau kita tatap muka kan saya bisa ngelihat. Gitu. Jadi saya butuh respon. Gitu. Oke, bagaimana membangun kekayaan? Bagaimana caranya? Nah, ini dua hal yang perlu kita buat ya, cash flow statement sama neraca. Yang namanya neraca itu kan timbangan ya, jadi kiri sama kanan dia harus seimbang, harus balance. Waktu saya belajar akuntansi itu harus balance gitu ya. Nah, gitu. Debit sama kredit katanya. Aktiva, pasiva. Nah, itu istilah-istilah itu. Ya, jadi posisi kekayaan, neraca nanti kita bisa melihat itu cerita tentang apa sama cash flow statement. Nah, mungkin orang bikin cash flow statement udah lumrah, udah biasa, tapi yang neracanya ini sering dilupakan. Next. Nah, sekarang kita bicara membangun kekayaan. Kekayaan itu apa sih? Kaya itu apa? Katanya kaya itu kalau memiliki kepribadian. Ini joke ya. Jadi punya Mercedes-Benz pribadi, punya jet pribadi, punya kapal pribadi, ya, punya mansion pribadi, dan semuanya punya kepribadian. Itu maksudnya. Tidak ya. Dan itu menekankan bahwa orang kaya itu kalau dia punya aset banyak. Jadi dia kaya atau enggak, Pak? Dia kaya atau enggak? Lihat aja garasinya, mobilnya berapa. Lihat rumahnya, ya berapa tuh? Ya, rumahnya ditumpuk-tumpuk, ya kan? Lantainya maksudnya. Itu berapa tingkat tuh? Jadi kita terbiasa untuk melihat kekayaan itu berdasarkan apa yang dia punya. Nah, coba kita lihat dari orang kaya beneran. Next. Ada yang tahu ini siapa? Bukan saudara saya. Mudah-mudahan dia mau angkat jadi saudara saya. Ini namanya Elon Musk. Waduh. Yang punya Tesla dan yang punya usaha ngirim roket keluar angkasa. Terakhir dia ngirim roket keluar angkasa berhasil. Hingga langsung harga sahamnya naik. Dia punya perusahaan namanya Tesla. Mobilnya produksinya mungkin sudah banyak kita jumpai di jalanan Jakarta. Yang pintunya bukannya samping gitu ya, kayak kuping. Nah, kekayaannya berapa? Coba next. Nah, kekayaannya itu 151 miliar. Bukan rupiah, US dollar. Ini lebih besar daripada surplus negara Republik Indonesia. Jadi kalau dia mau bayar orang Indonesia, wah cukup lah. Nah, 151 miliar dolar itu nggak tahu itu berapa T. Coba dipakai buat beli kerupuk tuh kira-kira bisa memberikan makan kepada bangsa Indonesia semuanya kali. Nah, coba perhatikan, ya ukurannya apa? Net worth. Waduh, susah ini ngomongnya. Bahasa Indonesia juga saya susah gitu. Kekayaan bersih mungkin. Nah, siapa yang ngukur? Ini ada majalah Forbes. Majalah Forbes ini majalah yang kurang kerjaan ngitung kekayaan orang gitu. Tiap tahun selalu aja ada listnya.
Sorry saya nggak masuk dalam list itu, mungkin kalau ada butuh cetakan yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi listnya, jadi saya nggak termasuk dalam list. Dia bilang 151 miliar US dollar. Waduh, ini kayak kalau nggak salah dia orang terkaya nomor 3. Di atasnya itu yang punya Louis Vuitton, yang satunya lagi yang kepalanya pelontos, yaitu Jeff Bezos yang punya Amazon.com. Nah, dia nomor 3 nih katanya. Tapi menarik, ukuran yang dipakai oleh majalah Forbes bukan total asetnya si Elon Musk, tapi adalah net worth. Nah, apa tuh net worth? Next. Jadi ukur kekayaan dengan net worth, itu pelajaran kenang, tolong dibungkus. Ukur kekayaan dengan net worth, bukan dengan total aset. Next. Nah ini dia. Jadi net worth itu adalah, ini namanya neraca ya. Jadi neraca itu menceritakan satu orang itu punya aset berapa banyak, itu dicatat di sebelah kirinya. Sama yang sebelah kanan, dia beli asetnya pakai duit siapa? Pakai duit orang berarti utang. Duit sendiri namanya net worth. Gitu. Jadi kalau orang punya aset, itu dikurangin, ditanya, Anda punya aset senilai 1 miliar. Oke. 999 juta itu dibayar pakai utang. Jadi sebenarnya kekayaannya berapa? Ya cuma 1 juta. Bukan 1 miliar kekayaannya. Jadi net worth itu apa? Total asetnya dia dikurangi hutangnya. Itu. Jadi si Elon Musk tadi, total asetnya dia dikurangi sama utangnya dia 151 miliar US dollar. Nah, sekarang Bapak Ibu total asetnya berapa? Utangnya berapa? Dikurangi. Nah, itu nilai kekayaan yang sesungguhnya. Net worth. Ini dipakai oleh Dirjen Pajak Indonesia untuk hitung ini tax amnesty ya. Net worth-nya. Jadi dikenakan dari net worth. Mendadak orang jadi konglomerat, jadi mendadak berhutang banyak. Ya karena kalau utangnya dibanyakin net worth-nya sedikit ya yang kena pajak. Jadi mendadak punya utang banyak. Ada-ada aja ya. Oke, next. Nah, ini nih. Ada studi kasus deh. Kalau punya aset, otomatis tambah kaya atau enggak? Nah, ini ada cerita. Ada yang namanya Dudu kan ya. Nah, Dudu beli mobil baru seharga 250 juta, DP 10%. Sisanya dibayar pakai kredit. Kira-kira Dudu tambah kaya atau enggak? Next. Nah, kita lihat ada permainan, ada neraca di sini ilustrasi. Jadi kalau dia DP kan keluar 25 ya, 25 juta, jadi uang tunai keluar. Tapi dia dapat mobil 250 juta. Nah, jadi secara keseluruhan total asetnya naik 225 juta. Tapi sebelah kanannya dia nambah utang 225 juta. Jadi tambah kaya atau enggak? Kirinya naik 225, kanannya naik 225. Balance kan? Jadi next. Net worth-nya enggak perubahan. Jadi membeli mobil baru tidak serta-merta menambah dia makin kaya. Gitu. Ya, kalau pakai ukurannya net worth. Ya, tapi kalau ukurannya aset, iya. Next. Nah, bagaimana mencetak net worth? Nah, kita lihat. Nah, ini kita tarik napas dulu. Nah, ini mulai agak susah nih. Aduh, ini saya jadi nggak tega ya bikin hidup jadi lebih susah ya. Oke, tarik napas dulu. Ya. Apa namanya? Karena ini pelajaran yang saya tuntaskan dalam 2 semester. Nah, saya mau kasih kira-kira kurang dari 5 menit ini. Jadi ini agak mission impossible ya, tapi nggak apa. Ini sudah saya buktikan bisa. Baik, sebelah kiri mencatat neraca, sebelah kanan, waktunya 15 menit ya, saya baru terima. Oke. Baik. Nah, neraca dan sebelah kanannya ini. Nah, lalu ini apa? Sebelah kanan cash flow statement. Cash flow statement mencatat next. Next lagi. Oke. Pendapatan, pengeluaran. Nah, surplus. Nah, pendapatan kurang pengeluaran. Kalau pendapatan lebih besar di pengeluarannya, maka terjadilah namanya surplus. Surplus itu dicatat di mana? Next. Akan menambah net worth, dan tentu kanan naik, kirinya naik. Tabungannya naik. Kalau surplusnya itu diinvestasikan ke aset produktif, apa yang terjadi? Next. Maka aset produktif itu akan menghasilkan pendapatan pasif, menambah pendapatan aktifnya. Sehingga surplusnya makin tinggi dan masuk ke tabungan, masuk ke net worth,
masuk aset produktif, sehingga begitu terus muternya. Ya. Kalau punya utang bagaimana? Next. Kalau punya aset konsumtif, menambah pengeluaran. Kalau punya utang, ada cicilan, nambah pengeluaran. Jadi aset konsumtif dan utang itu menurunkan potensi surplus. Jadi bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan net worth? Milikilah surplus. Jadi meskipun punya pendapatan, mau sampai pendapatannya 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, tapi kalau nggak cetak surplus, nggak kaya. Lanjut. Jadi bagaimana? Oke. Kalau cash flow-nya defisit bagaimana? Pertama, cairkan aset untuk tutup defisit. Aset yang mana? Tentu yang gampang dicairin. Ya. Cairkan aset untuk tutup defisit. Kalau enggak, cari pinjaman lunak. Nah, perlu garis bawahi kata lunak. Lunak itu artinya apa? Ya kalau bisa tidak ada flower-nya. Maksud saya tidak ada bunganya. Gitu ya. Ya, kalau bisa cicilannya terjangkau. Ya, kalau bisa ya jangan dicicil dulu nanti. Kalau biasanya pinjaman lunak ini untuk menginstall ya, untuk menunggu sampai asetnya cair biasanya. Nah, siapa yang bisa kasih? Nah, jadi jangan cari pinjaman yang tidak lunak, ya, pakai bunganya tinggi, terus kalau nggak dibayar dikejar-kejar, ditelepon-telepon, di WA bahkan sekarang ya kalau nggak ditarik di medsos, waduh, itu nggak lunak namanya. Lalu yang ketiga, atur gaya hidup yang ramah dompet. Nah ini, jangan-jangan defisitnya itu gara-gara gaya hidupnya memang kemahalan. Dan yang keempat, siapkan tabungan untuk keperluan mendadak darurat. Jadi dua yang terakhir ini untuk jangka panjangnya. Jangka pendeknya yang 2 ke atas. Next. Nah, aset konsumtif itu apa sih? Mobil, kendaraan bermotor, itu aset konsumtif atau produktif? Konsumtif. Kalau dipakai sendiri. Dalam arti begini, kalau mobilnya disewakan itu jadi produktif karena jadi uang sewa. Tapi kalau dipakai sendiri, berarti apa? Mobil itu kan harus dikasih bensin, ya, dirawat, dipijit-pijit ya, maksudnya diganti olinya, ya kan, ganti bannya. Terus dibayar pajaknya tiap tahun, dibayar asuransinya. Ya kalau bayarnya pakai nyicil, ya diangsur. Sekarang parkir juga harus bayar. 6 paling tidak, 6 pengeluaran untuk mobil saja. Ya, itu dipakai sendiri, ditanggung sendiri, makanya dia akan menambah pengeluaran. Rumah juga gitu, kalau dipakai sendiri, bayar listriknya, bayar airnya, bayar keamanan. Tapi kalau disewakan, nah itu bisa ditutup dengan uang sewa. Jadi produktif maksud. Lanjut. Nah ini aset produktif, macam-macam ada financial asset, obligasi saham, yang aset real, nah ini yang sudah lumrah mungkin ya, tanah, rumah, ruko, apartemen, ini termasuk aset real, karena nilai jualnya akan naik ya dalam jangka panjang. Lalu kalau bisnis sendiri bisa beli franchise, waralaba, atau bikin merek sendiri. Ada juga koleksi jual beli ya, koleksi lukisan, koleksi perangko, ya. Itu juga bisa menjadi aset produktif. Next. Nah, bagaimana atur pengeluaran? Nah, ini saya kasih budgetnya. Ya, budgetnya ada kategori tabungan, rumah tangga, personal, dan cicilan utang. 4 kategori pengeluaran. Persentasenya dari penghasilan bulanan. Tabungan itu 10% minimal, rumah tangga itu 40%, personal 20%, cicilan utang 30%. Itu minimal. Idealnya, nah next. Nah idealnya tabungan itu makin lama makin tinggi. Rumah tangga jangan dikurangin, nanti bisa berantem ya. Personal juga segitu aja. Cicilan utangnya makin berkurang. Jadi artinya apa? Utang itu jangan dipiara, tapi dibayar. Dan semakin mendekati usia tidak produktif, mendekati pensiun, utang itu harus makin lama makin mengecil, dan pas mulai pensiun zero, harus 0. Itu bedanya individu sama perusahaan. Kalau perusahaan utang dipiara, tapi kalau individu enggak. Karena individu itu ada saatnya dia akan berhenti berpenghasilan alias pensiun. Jadi tabungannya komponen harus ditingkatkan. Cicilan utangnya harus berkurang. Mungkin di awal ya karena gajinya masih segitu-segitu aja ya cicilan utang lebih besar dibandingkan tabungan. Tapi lama-lama tabungannya harus makin besar. Next. Nah ini pelajaran. Jadi langsung 3 pelajaran dari itu. Yang pertama, cetak surplus cash flow. Ke-8, bangun aset produktif.
Kesembilan, hutang dibayar, bukan dipelihara. Wah, gitu. Jadi, coba cek sekarang di dompetnya ada surat cinta dari bank apa aja, ya, alias KK ya, kartu kredit. Nah, itu lama-kelamaan kartu kreditnya harus makin hilang. Ya. Jadi kartu debit. Nah, ini kadang-kadang saya juga bingung ya. Kalau saya suka bilang ke mahasiswa saya, Anda kalau nanti kencan gitu ya, nih cewek bilang, nanti lihat lebih suka cowoknya buka dompet kartu kredit semua atau kartu debit semua. Saya sering tanyakan begitu. Oke, next. Nah, ini gaya hidup. Gaya hidup itu saya ambil dari bukunya Benny Ho, seorang pastor, judulnya bukunya Managing God's Money. Bukan keuangan gereja yang dia maksud, tapi uang dompet kita itu adalah uang yang Tuhan kasih. Jadi itu adalah God's money, perlu diatur. Gitu. Itu filosofinya dia. Menarik. Jadi dia bilang gini, ada 4 gaya hidup. Pertama, hidup melampaui kepunyaan atau live above means. Jadi gajinya 10 juta, gaya hidupnya 15 juta, defisit 5 juta. Itu hidup melampaui kekayaan. Next. Hidup pas-pasan. Live within means. Jadi gajinya 10 juta, pengeluarannya 10 juta. Gajinya 50 juta, pengeluarannya 50 juta. Gajinya 100 juta, pengeluarannya 100 juta. Jadi hidupnya selalu pas-pasan. Jadi hidup pas-pasan tidak selalu orang yang gajinya kecil ya. Yang gajinya tinggi-tinggi itu juga hidupnya pas-pasan. Semuanya dipas-pasin sama dia. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya lifestyle inflation. Wow. Yang ketiga, hidup berkelimpahan. Jadi live within means. Jadi dia gajinya 10 juta, oke lah cukuplah saya hidupnya 8 juta aja. 2 jutanya saya tabung. Lalu berikutnya, hidup berkelimpahan dan memberi. Live below means. Oke, saya gaji 10 juta, cukup dengan 7 juta, ya mungkin 2 jutanya saya tabung, 1 jutanya saya berikan. Nah, next. Jadi pelajaran ke-10, milikilah gaya hidup yang ramah dompet. Kira-kira yang ramah dompet yang mana? Yang 2 terakhir atau 2 teratas? Oke. Lanjut. Nah, ini udah makin pelajaran ke-11, pelajaran terakhir. Waduh, tarik napas dulu. Ya, baik. Nah, investasi sama tabungan. Tabungan itu apa? Nah, ini bedanya ya. Kita lihat, kita harus melihat dari 2 dimensi, potensi untung dan potensi rugi alias resiko ya. Next. Nah, tabungan itu untungnya ada ya karena ada bunganya, tapi nggak ada ruginya. Karena kalau kita tabung berapa, pasti nanti baliknya segitu. Ya. Tapi kalau kita mulai berinvestasi, nah kita mulai mengambil resiko. Coba di next lagi. Mungkin investasi di obligasi negara alias ORI. Emang negara bisa nggak bayar? Ya belum kejadian sih. Tapi kalau Bapak Ibu beli ORI, ya obligasi retail Indonesia, itu kalau misalnya jangka waktunya 3 tahun. Bapak Ibu mau jual di tahun kedua, itu pasti nanti didiskon harganya. Didiskon. Ya, jadi ada potensi ruginya. Mulai ada. Nah, lalu jadi rentenir. Wah, bukan. Jadi masuk ke peer-to-peer lending. Ya, P2P lending. Jadi menjadi orang yang memberikan hutang. Itu mulai berisiko lagi. Ya, bisa aja orang yang nggak bayar utangnya, lalu pergi nggak balik. Lalu yang berikutnya, taruh di saham. Ya, Bursa Efek Indonesia. Atau uangnya diputar di bisnis sendiri, lebih gede lagi potensi ruginya, lebih gede lagi. Ya, kalau bisa aja dia bikin bisnis sendiri, uangnya nggak balik, nah lu gimana? Ya. Jadi perlu diperhatikan potensi untung dan potensi ruginya. Next. Nah, ini sekedar ini yang saya kasih di kelas saya. Ini adalah gambaran dari kenaikan nilai investasi berdasarkan instrumennya. Nah, ini contoh pasar keuangan di Amerika Serikat. Kenapa saya pakai Amerika Serikat? Karena bursa efeknya itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Waduh, di Indonesia mungkin bursa efek kita baru berbunga-bunga tuh mulai tahun 2007. Ya. Jadi kita bisa melihat kira-kira prospek bursa efek Indonesia nanti ke depan itu ya mungkin seperti Amerika ini ya. Jadi di Amerika itu dimulai dari 1925, mungkin ada nenek-nenek ya, sekarang nenek-nenek, dulu masih gadis, invest $100. Kalau dia invest di saham ya,
yang merah ini, Bapak Ibu bisa lihat yang merah ini. Maka 80 tahun kemudian, uang 100 dolarnya menjadi 4,6 juta US dollar. Kalau dia taruh di tabungan, tabungannya itu yang warna hijau, ya, garis hijau ini, cuma jadi 2.043 dolar 80 tahun kemudian. Apa yang saya mau katakan? Tapi dalam 10 tahun, ya, coba lihat dari tahun 25 sampai tahun 35, kalau Bapak Ibu perhatikan kiri bawah ini, waduh, dak-dikduk. 10 tahun investasinya nggak balik, bahkan merugi. Tapi karena dia bilang, untuk jangka panjang, untuk cucu saya. Bayangkan bahagianya cucunya yang menerima warisan 4,6 juta US dollar. Jadi investasi yang beresiko, ya, dalam jangka panjang itu resikonya menjadi berkurang. Karena apa? Karena waktu. Jadi dalam berinvestasi, Bapak Ibu, waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Kalau Bapak Ibu buka usaha, waktu itu kan yang menjadi sumber daya penting. Selama ada waktu, bisnis itu bisa berkembang, bertumbuh, ya nggak? Kalau nggak ada waktu, repot. Jadi waktu itu adalah elemen yang berharga. Jadi kalau berinvestasi, waktu itu menjadi kunci. Terakhir, ini buat dibungkus pelajaran ke-11. Nah, last but not least. Jadi terakhir bukan berarti nggak penting. Ini sama penting. Jadi Bapak Ibu, kalau mau dibungkus, jadi mulai dengan surplus cash flow, lalu milikilah dana darurat, ya, dan juga asuransi, ya, khusus untuk kesehatan dan asuransi jiwa jika punya tanggungan. Lalu mulailah berinvestasi ke aset produktif. Dari semuanya itu Bapak Ibu, semuanya ini dibungkus dengan gaya hidup yang tadi, yang dua dari bawah. Within and below means. Next, kita masuk ke tanya jawab. Orang bilang malu bertanya sesat di jalan. Bertanya kepada orang tersesat tidak akan sampai di tujuan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya menanti jawaban pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Terima kasih Bang Jensen dan Mbak Rita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ardo. Kalau saya masih muda pengen kuliah lagi nih, masih semangat. Cara ngajarinnya saya suka banget ya. Thank you. Ya, tapi Pak Ardo ditahan dulu sesi tanya jawabnya. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ada baiknya kalau kita bernyanyi dulu sambil menyegarkan hati, pikiran, dan mungkin jadi tambah banyak pertanyaan-pertanyaannya nanti. Ya, Bapak Ibu, mari kita bernyanyi bersama di tempat Bapak Ibu masing-masing dengan audio masih tetap di mute. Hujan berkat kan tercurah. Kidung Jemaat 403 dari pertama sampai ketiga. Dan ketiga.
Bapak Ibu sudah masuk beberapa pertanyaan. Kita akan membacakan pertanyaan pertama. Nanti Pak Ardo akan menjelaskannya. Lalu kalau sudah selesai, mungkin kita maju lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama dari Bapak Doli Bastian. Salam Pak Ardo, mau bertanya, instrumen bisnis dan investasi apa yang sesuai usia 23 sampai 55 yang produktif, bisa opsi jadi aktif dan pasif income, yang juga pas di masa pandemi saat ini dan masa depan? Silakan Pak Ardo. Ya, salam juga tadi dengan siapa? Maaf yang bertanya. Pak Doli. Bapak Doli Bastian. Bapak Doli Bastian. Salam juga. Nah, kalau umur apa yang cocok untuk berbisnis begitu ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan karena dalam berbisnis itu ada dua orientasinya. Ya, jadi ini saya mulai dari situ dulu. Satu orientasi market, sama orientasi entrepreneur-nya, wirausahanya. Kalau kita dua-duanya mana yang paling penting? Dua-duanya penting. Kadang-kadang dua-duanya harus dimiliki. Orientasi pasar begini, kalau kita cuma orientasi pasar, misalnya kita mau bisnis kuliner, oke, mau buka, contohnya nih ya, mau buka kafe. Nah sekarang market kafe udah berapa besar? Gitu ya. Oh, saya kan membuka kafe di wilayah saya yang belum ada kafenya. Oke, berarti bisa diprediksi begitu ya. Oke, nanti kalau buka kafe rata-rata sih kalau punya kafe berapa ya penghasilannya? Itu bisa disurvei begitu ya. Bisa disurvei. Nah, ini perlu tahu bisnis kafe itu seperti apa. Dan bisnis kafe itu kan orang buka kafe ya nggak ada aturannya gitu. Nggak ada aturannya, jadi mau di daerah itu mau ada 10 kafe, 20 kafe ya bisa aja gitu. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, orientasi entrepreneur. Enggak, saya mau buka kafe tapi kopinya beda nih. Kopinya beda. Kopinya ini akan menjadi pionir gitu ya. Nah, soal entrepreneur, saya mau kasih contoh warung Indomie. Kalau warung Indomie itu kan banyak ya. Tapi ada nggak warung Indomie yang franchise-nya sampai 5 miliar? Ya, namanya abnormal. Wah. Itu kok bisa ya warung Indomie, tapi kok bisa franchise-nya 5 miliar? Nah itu entrepreneur. Dia ada elemen entrepreneur-nya sehingga warung Indomie bisa jadi 5 miliar franchise-nya gitu. Nah jadi kalau mau bisnis yang kalau mau orientasinya pasar aja, ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu usaha apa, karena saya nggak meneliti itu bisnis mana aja yang dan bisa tahu penghasilannya berapa begitu ya. Karena yang namanya sekarang nggak ada bisnis yang yang jelas gitu bahwa setiap bulan menghasilkan seperti ini. Ya, karena kita tahu bisnis itu opportunity bisa datang dan pergi, ya bisa datang, habis itu hilang, kita harus cari opportunity yang baru. Kalau bisnis yang jelas-jelas aja, nah belilah yang namanya waralaba, gitu ya. Nah dia udah punya brand, ya, dan itu biasanya diatur. Jadi kalau saya udah buka di sini, ya nggak ada lagi yang buka di sebelahnya, begitu. Ya, nah itu kalau kita udah beli satu brand, biasanya udah ada manajemen yang mengatur itu. Tapi kalau yang brand kayak Mart begitu, ya. Alfamart, Indomaret, saya nggak tahu tuh diaturnya bagaimana ya. Karena kayaknya di kawasan rumah saya enggak tuh Indomaret ada di sini. Pas saya jalan ke depan ada lagi. Gitu. Jadi saya nggak tahu aturannya bagaimana itu ya. Ini di mana-mana ada. Gitu. Tapi kalau resto menurut saya enggak, dia diatur. Nah kalau sudah diatur ininya kue-kuenya, nah baru bisa tuh diproyeksi pendapatannya. Ya kalau enggak, wah persaingan itu bisa membuat tidak pasti. Jadi kembali lagi Pak ke bisnisnya, tapi yang paling saya garis bawahi elemen entrepreneur sama marketnya itu harus ada. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya Pak Doli, mudah-mudahan jawabannya sesuai budget ya. Karena yang saya tahu juga bisnis waralaba itu cukup
besar ya dananya ya. Baik, pertanyaan kedua untuk Pak Ardo nih. Jika dalam komposisi gaji ya, gaji 40, 30, 20, dan 10, bagaimana menerapkannya? Apa ada tingkatannya? Kadang kan range gaji juga pengaruh berbeda dengan komposisi alokasi gaji. Ini pertanyaan dari Penatua Bimo nih. Mohon pencerahannya Pak, katanya. Minta dicerahin. Terima kasih Pak Penatua Bimo. Pertanyaannya ini sering banyak ditanyakan ya, termasuk frequently asked question, FAQ. Bagaimana pelaksanaan dari anggaran tersebut? Ya. Nah ini yang perlu biasanya saya gini, kalau saya ngomong ke mahasiswa saya, sebelum mereka ini lulus ya, sebelum mereka gajian, saya sebelum tanya gini, coba deh, kalau kalian hidup tidak bersama orang tua, coba deh tinggal di kos-kosan, mungkin sewa apartemen sendiri, biaya hidup kalian berapa sih? Nah, yang bisa jawab itu biasanya mereka yang pernah kuliah di luar. Jadi di kampus kami itu ada program pertukaran pelajar, jadi ada yang dikirim ke luar negeri. Dia udah bisa ngitung tuh, Pak, saya tiap bulan bisa sekian. Ada yang 10 juta per bulan, ada yang 5 juta per bulan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, nanti kalau kalian lulus, gajinya bisa segitu nggak? Waduh, iya ya gitu kan. Nah, kalau nggak bisa segitu berarti masih butuh subsidi dari ortu. Ya kan? Jujur aja waktu saya mulai kerja, saya nggak mikirin itu. Ya, saya masih menikmati subsidi orang tua akhirnya ya, sampai satu ketika orang tua saya men-stop subsidi. Wah, baru tuh ya. Ini orang tua saya ada di sini ya. Men-stop subsidi. Ya karena orang tua saya pensiun. Baru saya mikir, waduh. Makanya saya mau jadi certified financial planner, salah satu motivasinya itu ya. Baru berpikir gitu. Jadi gaya hidup itu penting banget. Itu dulu yang dihitung. Nah, baru gajinya berapa nih supaya masuk. Jangan gajinya dulu mikir, baru gaya hidupnya. Ini yang susah. Mungkin buat orang-orang yang hidup di kota besar, gaya hidupnya udah tinggi. Saya punya teman, dia dari luar Jakarta, ya dari daerah. Lalu dia datang ke Jakarta, ngerantau, lalu sekolah di sini, lalu bekerja, dapat penghasilan. Gaya hidup dia gaya hidup di daerah. Dapat gaji kota. Wah, surplusnya berlimpah. Sampai dia bisa beli tanah di daerahnya dia. Sedangkan orang kota, wah boro-boro, udah habis duluan, bahkan perlu subsidi. Nah itu mungkin yang makanya saya bilang orang tua itu perlu merencanakan warisan buat anaknya. Paling nggak apa, pengeluaran untuk beli rumah ya, untuk tempat tinggal itu paling tidak tuh untuk menekan pengeluaran untuk hidup di perkotaan begitu. Nah jadi tentukan dulu gaya hidupnya. Nah gaya hidupnya ditentukan, oke deh. Kalau seandainya saya tahu saya pengen punya gaya hidup sekian, berarti gajinya harus sekian. Nah, yang saya kasih di situ adalah itu kalau dia mulai sekarang atur gaya hidupnya. Gaya hidupnya paling tidak 90% memakan itu semua. 10%-nya masih bisa ditabung. Nah, tapi kalau sudah terlanjur nih, sudah punya gaya hidup, sudah punya gaji, nah sekarang ternyata pas-pasan misalkannya. Nah, tadi ya kalau mau diterusin hidup pas-pasannya, ya tidak akan pernah punya wealth untuk nanti pensiun. Nah, itu taruhannya. Jadi mulai sekarang bagaimana? Ya adjust expense-nya, di-adjust lagi. Ya kalau perlu menurunkan gaya hidup ya turunkan itu. Ya kalau enggak bekerja lebih keras lagi untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi. Cuman kalau udah dapat penghasilan yang lebih tinggi, jangan dinaikin lagi gaya hidupnya. Gitu. Dua pilihan itu ya. Tapi itu budget itu menjadi pakemnya. Jadi berapapun penghasilan saya dapat, pakemnya seperti ini. Benar-benar menjawab pertanyaan. Baik Pak Ardo, terima kasih. Pertanyaan berikutnya silakan.
Lita? Ini dari Bapak Dewo. Pak Ardo tanya dong, hutang jangan dipelihara. Nah, bagaimana dengan konsep financial leverage menggunakan utang? Silakan Pak Ardo. Ya, Bapak Dewo, ini pertanyaannya, waduh, tingkat tinggi nih. Financial leverage. Leverage itu kayak, mungkin kalau diilustrasikan kayak ini ya, kayak dongkrak ya. Kecil, tapi bisa mengangkat benda yang berat. Nah, utang juga harus begitu konsepnya. Kecil, dikit, tapi bisa mendongkrak kekayaan. Ya kalau utangnya gede, kekayaan didongkraknya cuma kecil, ya nggak efisien. Jadi financial leverage, yes. Saya bukan anti hutang ya, tapi hutang itu dipakai buat beli aset macam apa. Kalau buat beli aset produktif, oke, ya seperti misalkannya rumah atau tempat tinggal, nggak ada pilihan lain lah. Kita harus berhutang ya, bagi beberapa orang, bagi kebanyakan orang ya. Nggak ada pilihan untuk berhutang. Nah, kenapa bela-belain ngutang beli rumah? Secara finansial, rumah itu kan nilainya naik terus, nilai jualnya naik terus. Jadi coba aja di total pembayaran angsuran sama nilai rumah nanti, masih nanti tingginya nilai rumah. Ya, jadi oleh karena itu worth it gitu ya, produktif. Tetapi kalau kita memakai utang membeli aset yang terdepresiasi, ya kayak mobil contohnya, ya terdepresi. Ini ada yang kerjanya di financing nggak? Nanti saya di blacklist lagi. Ya, kalau secara finansial beli mobil nih, terus nilainya turun terus, dan tahu angsuran mobil itu tinggi sekali loh, ya mungkin setara dengan angsuran rumah, ya karena ngitung bunganya agak tajam ya ngitungnya gitu. Bayangkan itu. Nah jadi kalau lalu beli mobil buat apa? Nah ini kalau beli mobil untuk meningkatkan produktivitas ya oke. Ya tapi kalau membeli mobil untuk memberikan pesan bahwa gaji saya naik, ya kan? Nah itu yang perlu kita pertimbangkan lagi setelah mendengar seminar ini ya. Kan kalau dipakai cuma untuk menunjukkan bahwa gaji saya naik nih, maka saya beli mobil yang lebih keren begitu. Atau beli hal yang lain. Nah, jadi perlu diperhatikan produktivitasnya. Jadi financial leverage, yes, harusnya dia kayak dongkrak. Dia kecil tapi mendongkrak kekayaannya besar. Jangan kebalik. Terima kasih pertanyaan Pak Dewo. Baik, makasih Pak Ardo. Ya, kita harus bijaksana berarti Pak Ardo ya untuk meminjam ya. Kalau memang mau beli mobil pun mungkin dipakai buat grab car, usaha gitu kali ya. Bukan buat nunjukin naik gaji. Oke, pertanyaan berikutnya dari Elia dan Ratri. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, Pak Ardo bisa kasih tip praktis supaya bisa disiplin dalam pengelolaan uang bulanan. Nah, ya. Kedua? Ya, yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Oh, silakan Pak Ardo. Dengan siapa nih bertanya? Elia dan Ratri. Ya, Pak Elia dan Bu Ratri ya. Pengeluaran bulanan bagaimana? Jadi pertama pakemnya dulu. Tadi sudah, kalau udah oke disepakatnya sepakat ya, suami istri sepakat pengeluarannya seperti ini. Nah, lalu nanti pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini perlu yang namanya pencatatan, gitu ya, pencatatan. Dan dibuat rekening yang terpisah, kalau perlu, gitu ya, kalau perlu. Gitu. Jadi ada mungkin ya buat pengeluaran pribadi ya jangan ambil dari rekening pengeluaran rumah tangga. Wah nanti nggak sadar tuh lagi ngopi di Starbucks kegesek, ya ampun tuh buat belanja kemarin saya gesek gitu kan. Jadi mungkin perlu dibuatkan rekening terpisah. Yang ini untuk pengeluaran pribadi, yang ini untuk pengeluaran rumah tangga, begitu ya. Termasuk mungkin cicilan utang di situ karena cicilan utang pasti kan didebit sama perusahaan ininya. Kalau perlu ya cicilan utangnya juga beda rekening tuh, ya kan supaya nanti kedebet semua, ya kan. Nah jadi perlu dibuat rekening terpisah supaya bisa ini. Nah
Atau bisa juga menggunakan kartu kredit. Tapi hati-hati maksud saya, kartu kredit itu punya keistimewaan, punya manfaat mencatat pengeluaran, ya kan? Kalau debit kan nggak bisa, ya debit kan harus cetak buku tabungan. Tapi kalau kartu kredit kelihatan, ini belanja di Ace Hardware, ini belanja di Sogo, ini belanja, kelihatan tuh. Ya tentu harus dibayar nanti, waktu jatuh tempo harus dibayar. Nah itu kartu kredit bisa memberikan manfaat pencatatan, asal tapi dibayar ya, jangan dibayar minimumnya. Kalau dibayar minimumnya ya akhirnya jadi utang ya, dan nanti ada melahirkan anaknya namanya cicilan. Jadi itu perlu pencatatan dan rekening terpisah, itu bisa membantu mengendalikan ya, bisa membantu mengendalikan. Jangan taruh uangnya di dompet ya. Kalau taruh di dompet itu nggak terasa loh keluarnya. Coba aja taruh, keluarinnya pasti nggak terasa. Saya kok keluarin enak banget ya? Ya keluarinnya sih enak ya. Sama kartu kredit juga enak ya, geseknya enak, tapi nanti pas ditagihnya nggak enak. Ya, itu perlu diperhatikan ya. Nah, cuman hati-hati dengan kartu kredit. Ini kerjanya di bank, nanti saya di blacklist lagi nih. Ya, bank itu suka kasih plafon kredit melebihi gaji kita. Ya, seolah-olah jadi orang suka bilang, wah ini gaji saya naik. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang plafon kreditnya suka 3 kali lipat, 4 kali lipat dari gajinya. Dan sampai jadi godaan. Itu perlu diperhatikan juga. Mudah-mudahan menjawab. Enggak. Ya, benar juga. Kartu kredit memang ya pilihan ya Pak, cukup berat pada saat membayarnya. Sama kayak godaan plafon tinggi. Sama kayak sakit gigi Pak, dicabutnya biasa, bayarnya terasa Pak. Ya kebenaran istri saya dokter gigi, jadi ya kalau saya nggak terasa dicabut. Kalau saya nggak. Ya, pertanyaan berikutnya Pak Ardo masih dari Pak Elia dan Ratri. Pertanyaan keduanya, saya pernah dengar investasi emas itu harus dijual belikan supaya untung. Apa benar itu Pak? Atau sebaiknya buy and forget? Jangan forget dong, forget nanti diambil orang. Taruh di meja. Oke, nah ini penting sekali mengetahui nih Pak Eli, Bu Ratri ya. Emas itu ada 2 kurs ya. Jadi kalau kita mau beli emas di pedagang kasih harga yang berbeda. Kalau dia jual, dia pakai kurs jual. Kalau kita mau beli, dia pakai kurs beli. Mana yang lebih tinggi? Kurs jual. Ya, kurs jual lebih tinggi dari kurs beli. Jadi kalau kita beli, itu pasti lebih mahal dibandingkan nanti kalau kita jual. Untuk beberapa emas batangan itu contoh ya, Antam itu mungkin butuh 6 bulan untuk kurs belinya dia itu sama dengan kurs jualnya dia nanti. Jadi kalau mau di trading ya nggak cocok gitu. Tunggu 6 bulan baru, itu pun 6 bulan masih break even ya, masih balik modal gitu. Ya, itu belum diperhitungkan naik turun harga emasnya. Tapi ada merek emas tertentu yang nggak hanya Antam ya, ada merek lain itu dia 3 bulan ya bisa seperti. Jadi memang emas batangan itu dirancang untuk dipegang, bukan forget ya, buy and hold kalau saya bilang, dipegang dan disimpan. Itu emas batangan, tapi bukan emas perhiasan ya. Nah, emas perhiasan itu nilainya lebih jatuh. Intinya gini, emas itu jangan sering dipegang-pegang, karena kalau dipegang-pegang nilainya jatuh. Beneran nih, saya pernah waktu itu teman saya beneran dia jualan emas dengan merek lain. Lalu dia bilang, Pak ini emasnya sampel ya Pak, jadi Bapak bisa pegang-pegang. Oh iya, karena kalau ada sidik jarinya nilainya jatuh. Makanya emas batangan selalu dibungkus kayak USB begitu ya, sehingga nilainya nggak jatuh. Jadi itu yang saya tahu. Jadi saya baru tahu ya, baru kali itu pegang emas batangan. Nah, tapi nggak batang besar ya. Makanya kalau di film-film itu, wah emas batangan kayak diangkut-angkut begitu, itu nilainya bisa jatuh. Mungkin perlu dimurnikan kembali, ya, sehingga menjadi bagus harganya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, Bu Ratri, semoga dijawab pertanyaannya ya. Yang pertanyaan berikutnya dari Bu Longgom. Selamat siang Pak, izin bertanya, jika ingin investasi yang aman, sebaiknya properti, emas, atau uang digital?
Dalam bahasa Inggrisnya Pak? Crypto money, Pak. Crypto money ya. Mohon minta pencerahannya Pak, karena untuk prospek ke depannya. Terima kasih Pak Ardo. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Panjaitan ya. Baik, untuk uang digital, crypto money, ya perlu digarisbawahi bukan klepto money ya, crypto ya, ini hati-hati nih. Kalau klepto, taruh hilang duitnya. Baik, saya mulai dengan yang digital dulu. Nah, cryptocurrency itu memang dirancang untuk mengganti emas. Ya, saya cuma pelajari Bitcoin aja, yang lain saya nggak tahu. Jadi gini, ada kebutuhan orang itu kalau setelah dia mencetak kekayaan, jadi dia create wealth, dia punya wealth nih, punya kekayaan besar. Dia khawatir. Kenapa? Satu, khawatirnya adalah wealth ini nanti nilainya bakal turun. Ya kan? Satu. Jadi dia butuh sesuatu aset yang menjamin nilainya. Apalagi kalau nilainya jangka panjang naik terus, seneng banget nih. Yang kedua, takut dipajakin. Nah, ini ada yang pegawai pajak gitu. Enak nih saya. Ini makanya nih, kita hidup di ekonomi yang kita hidup di dalam ekonomi yang mana nih, yang sosialis atau yang agak kapitalis. Kalau yang kapitalis itu biasanya individual property dihargai. Tapi kalau yang sosialis itu lama-kelamaan negara pengen ambil bagian. Di Indonesia kayaknya lebih mengarah ke sosialis ya. Semuanya dipajakin, punya mobil dipajakin. Semuanya dipajakin. Kayak pemerintah kayaknya nggak senang kita punya banyak barang. Ya. Punya barang pasti dipajakin. Tahun depan baru dinaikin PPN 11%. Jadi siap-siap inflasi akan meroket tahun depan ya, karena pemerintah menaikkan PPN dari 10% jadi 11%. Nah, jadi pajak itu menjadi kekhawatiran bagi mereka yang punya wealth. Ini pajak itu bisa menggerogot gitu ya, menggerogoti gitu. Jadi memang harus fair. Pemerintah perlu diberikan kebijakan dalam hal ini. Nah, sehingga lahirlah kripto ini. Kripto ini dia ada di mana asetnya disimpannya? Di dunia maya. Di dunia maya siapa di situ? Nggak ada siapa-siapa. Meskipun maya pun nggak tinggal di situ. Jadi dia ada dompetnya, ya, ada blockchain-nya, sistemnya. Jadi dia tidak tersentuh pajak di situ dan bisa dipindah bisa mengalir dari negara ke negara lain tanpa dicegat. Coba kalau US dollar, Bapak bawa satu koper, mendarat di bandara, ditawar, langsung ditangkap. Gitu. Kalau ini enggak, ya, dia ada di sini, itu dirancangnya seperti itu, dan sistem keamanannya tinggi sekali. Dan yang kedua, dia tidak dicetak banyak-banyak. Untuk Bitcoin itu cuma sampai 21 juta. Dia nggak produksi lagi habis itu. Dan permintaannya terhadap Bitcoin itu semakin banyak karena fasilitas seperti itu. Sehingga ini nilainya akan naik terus ke depan jangka panjang. Jadi dia cocoknya dibandingkan dengan emas. Emas kan begitu. Emas, orang punya uang banyak, dia taruh di emas. Emas nggak bisa dihancurin kan, mau dibom, dia gitu-gitu aja. Ya, tapi dia butuh tempat penyimpanan. Bisa diambil, nggak bisa diambil gitu. Dan emas itu kekurangannya harganya bisa dilawan gitu. Jadi kalau emas lagi naik harganya bisa dilawan ya, orang bisa menjaminkan emas itu. Jadi emas segala satu aset yang bisa dijaminkan untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi itu berisiko untuk jatuh gitu. Itu risikonya. Makanya kayak rumah bisa dijaminkan itu nilainya bisa jatuh nanti. Ya, karena apa? Karena kalau ter-BU dia jual rumahnya, sehingga terjadi penjualan rumah banyak kayak gitu. Nah, kripto nggak bisa seperti itu. Jadi ini memang diciptakan untuk seperti itu. Ini menjadi masa depan. Saya sendiri sih nggak invest di kripto ya, tapi saya mulai tertarik gitu. Mulai tertarik untuk investasi, tapi itu jangka panjang. Jadi untuk mungkin nanti buat mungkin kayak nenek-nenek tadi, ya, buat saya nanti kasih ke cucu saya, nih kripto ya, Bitcoin nilainya udah tinggi sekali. Nah, untuk properti ini butuh dana besar juga, dana besar. Nah, kalau properti itu menurut saya kalau dia disewakan itu mungkin
5% ya bisa per tahun, 5% return-nya, imbal hasil ROI-nya, return investment. Jadi masih di bawah deposito. Itu kalau diukur dari uang sewanya. Tapi kalau lihat dari nilai jualnya, ya dia akan semakin meningkat gitu ya. Jadi memang untuk properti investasinya agak lebih besar ya, karena dia harus bagusin propertinya gitu ya, direnov sedemikian rupa supaya tertarik orang untuk sewa di situ. Nah, jadi memang kalau memang mau invest di properti, memang dia punya passion di situ. Menurut saya sih ya. Itu dia memang punya passion di situ, dia memang demen gitu ya. Nah, itu bisa jadi duit lebih banyak. Karena memang kreativitasnya dituangkan ke situ. Karena semakin bagus desain dari propertinya dia, orang makin banyak mau datang, orang makin berani bayar lebih tinggi. Gitu ya. Itu kalau ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini. Ya, Pak Ardo, terima kasih untuk ini. Buat jemaat, jika memang masih belum mendapatkan jawaban yang pas, ya kita masih bisa gumuli, atau mungkin kalau Pak Ardo bersedia bisa dihubungi untuk diminta bantuannya untuk menjawab pertanyaan secara pribadi. Konsultasi pribadi, Pak. Siap ya. Ada tarifnya ya Pak Ardo ya? Iya, kalau di luar ini argonya nyala. Ini saya matiin ini. Ya, saya cantumkan tadi kan ada Instagram saya, mungkin bisa saling follow kita nanti gitu ya. Ada website saya rencana sih saya lagi kembangkan website itu untuk artikel. Mungkin termasuk ini nanti saya akan bikin artikel, saya taruh di situ. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sedikit dari program-program Komisi Dewasa yang tentunya program terbaik ini dapat membantu Bapak Ibu pasangan muda untuk mendapatkan ide-ide yang baru. Untuk itu kami persilakan Pak Dewo ya. Pak Dewo untuk memberikan presentasinya. Kami persilakan Pak Dewo. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu host, Pak Johnson dan Ibu Rita atas kesempatannya. Sebenarnya saya bukan menyampaikan program-program, hanya ingin mengajak, menggugah teman-teman khususnya Komisi Dewasa Muda. Yang Komisi Dewasa Muda itu atau teman-teman jemaat dewasa muda itu siapa sih kira-kira ya yang kalau sudah menikah mungkin di bawah 10 tahun atau di bawah 15 tahun, sekitar 5-10 tahun pernikahan mereka. Karena kenapa kita ingin mendorong mereka untuk teman-teman kita untuk diajak bergabung atau join bersama-sama, karena ternyata mereka mempunyai tantangan sendiri. Mereka mempunyai persoalan sendiri yang mungkin berbeda dengan kategori-kategori yang lain, berbeda dengan komisi pemuda, bisa berbeda dengan anggota komisi dewasa yang sudah senior, tantangannya berbeda dengan komisi lansia, sehingga mereka perlu ruang, kita berpikir bahwa perlu ruang atau perlu sarana untuk berbagi. Dan saya akan coba sharingkan beberapa hal di sini. Ini sebenarnya adalah hasil hasil FGD yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini teman-teman sekalian, saya nggak bisa buka ya. Ada beberapa. Nah, tapi nggak bisa. Nggak kelihatan ya teman-teman ya, belum kelihatan ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang hadir sebagai jemaat dewasa muda, pada waktu itu kita melakukan FGD, Focus Group Discussion, kemudian kami tanyakan, apa sih sebenarnya 3 hal yang menjadi prioritas dari jemaat-jemaat dewasa muda? Nah, ini jawabannya yang makin gede hurufnya itu berarti makin penting bagi mereka. 1 adalah keluarga. 2 adalah kesehatan. Keluarga itu sebenarnya kalau digabung termasuk hubungan anak, hubungan suami istri,
hubungan dengan keluarga besar. Jadi sebenarnya paling banyak porsinya adalah bagaimana membangun hubungan keluarga yang harmonis karena mereka masih muda. Kemudian yang kedua di sini ada karir, jadi bagaimana mereka ingin saling sharing mengenai bagaimana sih meniti karir yang baik. Kesehatan bagi mereka juga, karena mungkin sebenarnya kesehatan itu tidak terlalu apa, tapi menurut mereka penting. Dan juga anak, nah ini anak juga gede, jadi mereka, teman-teman sekalian, dewasa muda ingin belajar bagaimana sih mengasuh anak yang baik. Saya punya anak, aduh, mungkin dari pagi sampai malam itu pusing ngurusin anak, misalnya bagaimana. Nah, di Komisi Dewasa Muda nanti atau di Dewasa Muda nanti, grup komunitas Dewasa Muda nanti, kita akan banyak berbicara mengenai hal-hal yang menjadi concern daripada teman-teman dewasa muda ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tanyakan, kegiatan apa sih yang menarik menurut dewasa muda? Nah, ini kegiatannya yang menarik. Muncul ya Pak ya? Kelihatan ya? Oke. Kegiatannya seperti apa sih? Mereka pingin ada kayak retreat. Wah, saya ingat kalau retreat itu enak banget. Seminar keluarga. Nah, ini saya berterima kasih juga. Kami berterima kasih juga kepada panitia HUT dan Bulan Keluarga, karena dari seminar-seminar yang dilakukan ini semuanya terkait dengan keluarga. Workshop parenting memang belum, tapi nanti mungkin akan kita pikirkan. Dan juga kemudian kami juga tanya waktunya, di sini masih ada ya yang lain. Di beberapa kegiatan ini juga menjadi bagian dari mereka yang menarik buat dewasa muda. Kemudian waktunya kapan kegiatan itu? Mereka bilang kalau yang weekend lah terutama, kalau weekday kadang-kadang agak susah, mereka rata-rata bekerja dan seterusnya. Waktunya somehow mereka lebih prefer di siang hari sekitaran atau malam sekalian. Karena apa? Mungkin kalau seharian siang hari, Sabtu Minggu mereka waktunya untuk keluarga, untuk anak. Jadi mereka agak susah, akhirnya mereka pilih malam atau siang sekitar lunchtime sambil makan siang atau sambil ngopi-ngopi siang. Kira-kira seperti itu, dan ini akan menjadi masukan bagi kami di Komisi Dewasa untuk melanjutkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak akan berhenti di sini. Hari ini kita berbicara mengenai financial management, family financial management. Nanti hal ini akan kita diskusikan di grup atau komunitas dewasa muda. Minggu kemarin kita berbicara mengenai keluarga yang tangguh, itu juga akan kita terus untuk diskusikan, kita lakukan diskusi-diskusi kecil di dewasa muda nanti. Kemarin belum sempat kita berbicara masalah anak, bagaimana mendidik anak, kita juga akan diskusikan di sana, diskusi dan sharing di antara grup. Oleh karena itu, kita berharap teman-teman sekalian untuk bisa bergabung dalam komunitas dewasa muda. Ada beberapa teman yang sudah kita assign di sana. Kalau wilayah 1 itu ada Kak Elsa, di wilayah 2 ada Kak Ratri, wilayah 3 ada Kak Uli, ada wilayah 2 juga ada Bu Uke. Jadi nanti kalau teman-teman sekalian tertarik dan ingin bergabung, silahkan menghubungi di antara orang yang kita sebutkan tadi. Nanti juga akan kita informasikan lewat grup wilayah. Dan saya lihat di sini juga banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah senior, sekiranya putra-putrinya sudah berumah tangga dan masih masuk kategori dewasa muda, kita harapkan Bapak Ibu mendorong juga untuk mereka bisa bergabung dalam komunitas yang sehat, dalam komunitas yang bertumbuh untuk para dewasa muda, para orang tua muda tersebut. Itu kira-kira Pak Jansen dan Ibu Rita yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menggugah kita bersama, dan kayaknya Pak Jansen sudah cocok nanti jadi member kami sebagai bukan senior, sebagai senior member untuk sharing, karena kelihatannya banyak hal yang bisa di-sharingkan oleh Ibu Rita dan Pak Jansen ini nanti. Terima kasih Pak Jansen, saya kembalikan. Baik Pak Dewo, terima kasih. Nanti kami akan diskusi dengan istri. Untuk pendaftaran kemana ya Pak Dewo ya? Bapak Ibu,
kita akan bernyanyi untuk setelah sharing dari Kade tadi. Kita akan memuji Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang terberkati untuk keluarga kita. Kebetulan lagu ini juga menjadi kidung tematis untuk bulan keluarga GKI Bintaro tahun ini. Ya, mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya. Kami percaya Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Amin. Kita memasuki liturgi untuk doa penutup. Tapi sebelumnya nanti setelah doa penutup akan ada. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu semua, setelah kita doa penutup, mohon jangan leave meeting dulu, tapi Bapak Ibu kita minta untuk aktifkan kameranya untuk kita bisa berfoto bersama. Ya, berfoto bersama. Sebagai kenang-kenangan kita dengan Bapak Ardo tentunya, Pak Ardo ya. Baik,
kita akan menutup doa ini. Kami mohon, kami minta Pak Ardo untuk dapat menutupnya bagi kami semua. Kami persilakan. Baik, saya pimpin doa. Ya. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang benar. Kami ucap syukur, Tuhan memberikan kami hidup yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan, sebagaimana yang Tuhan janjikan di Yohanes 10 ayat 10b. Dan juga Tuhan yang mengatakan kepada kami, memerintahkan kepada kami supaya tidak khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kami makan, tentang kami minum, apa yang kami pakai. Karena memang Tuhan menyediakan semuanya itu berkelimpahan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya dalam setiap hal apa yang kami lakukan, diantaranya dalam mengolah uang, kami berorientasi kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri bilang, carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Karena itu ya Tuhan, biarlah apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh, kami ucapkan syukur kepada Engkau Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Kami teringat ketika para murid hanya punya 5 roti 2 ikan, dan Tuhan Yesus ingin memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Maka Tuhan Yesus hanya mengucap syukur, dan dari 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan kepada 5.000 orang, dan bahkan sisa banyak. Karena itu ya Tuhan, itulah Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan, dan itu menjadi kekuatan kami. Biar dunia tahu bahwa kami, orang-orang Kristen yang menaruh iman kepada Engkau, bisa berhasil. Baik dalam segala hal, termasuk dalam hal ekonomi. Karena itu Tuhan, kami berdoa setiap kami, berkati, dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan melalui acara hari ini, dan juga di dalam setiap kehidupan kami. Kami semua boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat hidup kami bergairah dari hari ke hari. Situasi memang sulit Tuhan, tapi Tuhan adalah juru selamat. Kami ingat ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika para murid di perahu khawatir dengan badai, tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, dan seketika juga Tuhan naik ke perahu bersama-sama dengan murid-murid. Dan kami yakin Tuhan juga berada di perahu bersama kami menghadapi segala situasi, termasuk situasi sulit saat ini. Dan kami berdoa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kami undang Bapak Ibu Jemaat juga boleh membuka videonya. Ya. Silakan diaktifkan kameranya Bapak dan Ibu. Kita akan berfoto bersama. Yang akan Kak Uli ya, mungkin bisa bantu untuk foto ya. Mungkin untuk Kak Uli bisa untuk memfotokan kita. Ayo, kita kasih senyum kita yang paling cerah untuk siang hari ini setelah pencerahan dari tentang keuangan tadi. Semoga jadi langkah awal buat kita menata, mengelola keuangan kita lagi. Yang rapi. Yang rapi, keluarga happy. Amin. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengaktifkan sekarang audionya Bapak untuk bertegur sapa, kita saling menyapa, kita saling